Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Di video sebelumnya aku sudah membuat informasi dasar UMPTKIN tahun 2023. Jadi buat kalian yang belum tonton, silahkan tonton dulu supaya kalian tahu apakah sudah termasuk kriteria kalian untuk bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2023. Nah, kalau sudah, dan di video sebelumnya itu aku juga sudah menjelaskan materi UMPTKIN, tapi di video kali ini aku akan menjelaskan materi UMPTKIN itu secara lebih mendalam. Apa aja bentuk soalnya itu, bagaimana, isi materinya seperti apa, atau kisi-kisi. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya tidak ada salah paham di antara kita. Sebelum ke videonya, ayo teman-teman like video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat bervideo untuk kalian. Tinggal kalian klik aja subscribe di sini. Klik subscribe itu gratis loh. Apalagi kalian tekan loncengnya supaya kalian lebih cepat untuk mendapatkan informasi UMPTKIN jika saya sudah upload video. Dan jangan lupa juga follow Instagram @spotak.umptkIn supaya kalian mendapatkan informasi UMPTKIN, latihan soal dan sebagainya. Dan juga follow Instagram pribadi saya @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Kita flashback dulu ya di video sebelumnya. Untuk tahun 2023 tidak ada lagi kelompok ujian IPA atau IPS, tergantung jurusan yang kalian pilih. Nah, tetapi sekarang ujiannya itu hanya satu kelompok saja, yang berarti semua pendaftar UMPTKIN pasti mendapatkan materinya yang sama. Tidak ada lagi kelompok ujian IPA dan IPS karena itu sudah dihilangkan. Lalu apa aja materi UMPTKIN tahun 2023? Ada 4 ya. Yang pertama ada potensi kognitif, yang kedua literasi matematika, yang ketiga literasi membaca, dan yang keempat literasi keislaman. Dan di video ini aku akan menjelaskan bagaimana isi materi tersebut, atau maksud materi itu apa ya, dan gimana bentuk soal dan pembahasannya. Pertama, potensi kognitif. Nah, kalau di SNBT itu namanya kan ada tes potensi skolastik, sedangkan di UMPTKIN namanya potensi kognitif. Nah, potensi kognitif ini isinya yaitu berupa tes untuk menguji kemampuan kalian untuk bisa menganalisis suatu masalah yang menyelesaikannya menggunakan penalaran. Nah, isinya itu ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, lalu pengetahuan kuantitatif, dan sebagainya. Jadi soal ini banyak penalaran ya, maka dari itu kalian harus banyak-banyak berlatih soal ini, karena soal ini tidak hafalan. Jadi soal ini berupa penalaran untuk bisa menyelesaikan soal itu. Jadi inilah bentuk soal dan penyelesaian potensi kognitif. Materi yang kedua yaitu literasi matematika. Hampir sama ya dengan SNBT UTBK. Kalau SNBT UTBK itu kan namanya penalaran matematika, sedangkan di UMPTKIN namanya literasi matematika. Nah, bentuk soalnya itu nanti ada teks yang panjang, lalu kalian harus baca soal itu untuk bisa menyelesaikan jawaban literasi matematika itu dengan cara matematika. Jadi maksudnya itu, soalnya itu berupa teks yang panjang, lalu kalian menyelesaikannya dengan cara matematika. Dari soal itu kalian ubah ke model matematika untuk bisa mendapatkan jawabannya. Dan ini dia bentuk soal dan pembahasannya. Materi yang ketiga yaitu literasi membaca. Jadi di sini meliputi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab mungkin tidak ada lagi di UMPTKIN tahun 2023, tapi belum pasti ya, belum ada sih. Saya mendengarkan bahwa yang baru saya dengar yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja untuk materi literasi membaca. Literasi membaca ini isinya ada teksnya panjang, misalnya teks ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Lalu nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kalian bisa menjawabnya itu dari teks. Cari jawabannya itu di teks berupa tersurat atau tersirat. Jadi di sini lagi-lagi kalian disuruh untuk membaca. Ya nama aja literasi ya.
Jadi kalian harus benar-benar lihat dulu perintah soalnya, baru kalian cari jawabannya di teks. Jangan baca teks dulu ya, baru baca soalnya, karena itu akan membuang waktu saja. Oke? Nah, ini dia bentuk soal dan cara penyelesaian literasi membaca. Dan materi yang keempat yaitu literasi keislaman. Di tahun 2022 ada juga materi keislaman, tapi tahun ini ditambah ya di kata depannya menjadi literasi keislaman. Nah, soal ini lagi-lagi ada teks, lalu kalian bisa mencari jawabannya itu di teks saja, dan jawabannya itu bisa berupa tersirat atau tersurat. Lagi-lagi kalian harus membaca, ya namanya aja literasi, yang isinya itu ada dimulai dari Al-Quran, hadis, lalu akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih. Jadi mungkin kalau untuk cara penyelesaiannya ada beberapa hafalan, itu mungkin hanya beberapa soal. Jadi di sini kalian harus banyak-banyak berlatih dan mencari referensi tentang pengetahuan agama ya. Oke, bisa. Dan ini dia bentuk soal dan cara penyelesaiannya literasi keislaman. Yaps, itu dia 4 materi UMPTKIN tahun 2023. Misalnya kalian ingin bertanya, silahkan langsung aja komentar di bawah. Buat kalian yang bingung mulai belajar dari mana, pengen punya teman belajar, atau butuh bimbingan belajar, kalian bisa order e-book UMPTKIN tahun 2023 yang sudah saya susun atau yang saya buat. Di sini itu berisi kisi-kisi UMPTKIN tahun 2023 yang soalnya itu dimulai dari level yang rendah sampai yang paling tinggi, LOTS hingga yang FOTS. Jadi saran aku kalian order e-book UMPTKIN tahun 2023 sekarang juga. Apalagi dimulai dari tanggal 3 April sampai 12 April 2023 dengan harga launching yaitu 20.000 saja. Murah banget kan? Karena apalagi kalian tidak hanya mendapatkan e-book saja, ada bonus lainnya juga dong, seperti tryout, latihan soal, lalu konsultasi, ada bimbingan di grup WA dan sebagainya. Jadi rugi sih kalau kalian tidak order e-book. Apalagi persaingan kalian akan semakin ketat, apalagi kan di sini materi IPA IPS kan sudah dihilangkan. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih menjawab soal, apalagi di sini soalnya itu banyak berupa penalaran dan literasi. Ingat ya, persaingan kalian itu semakin ketat. Jadi mulai dari sekarang kalian belajar terus-menerus, latih diri otak kalian supaya lebih siap mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2023. Oke, bisa ya? Semangat! Oke, sebelum kalian tinggalin video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat video selanjutnya. Atau kalau kalian mau request video lainnya, silahkan komentar aja di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke medsos yang teman-teman punya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.